Saya undang setiap kita berdiri. Allah Tritunggal manggil setiap kita pagi hari ini untuk kita datang memuji dan menyembah Dia. Firman-Nya berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang. Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memanggil setiap kami pagi hari ini untuk datang mendekat kepadamu. Agar kami boleh mengerti isi hatimu dan mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Pagi ini ya Tuhan, kami datang rindu memuji dan menyembah-Mu. Layakkan setiap kami, biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hadir dan lawatlah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh selalu diperbaharui, selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab dicatat satu peristiwa. Seorang anak datang kepada bapaknya, lalu meminta sebagian harta warisan. Setelah mendapatkan semua itu, dia pergi jauh, menghabiskan semua apa yang dia dapat, hidup berfoya-foya, hingga saatnya habislah hartanya, hidup miskin, susah, menderita. Pada satu titik dia sadar
dia mau bertobat, dia mau kembali kepada Bapanya. Itulah gambaran Tuhan kita. Dia menunggu kita. Dia menunggu kita. Mari, bagi setiap kita yang sudah jauh berjalan, kita mau kembali kepadanya. Yesus memanggil setiap kita. Firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah, berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan perpalingkanlah mukamu dari segala perbuatanmu yang menjijik. Tuhan Yesus manggil kita, mari kita dengan lembut, kita mau hadir datang kembali kepadanya. Setiap kita bangkit berdiri, kita mau katakan, Mari jemaat sekalian kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa di hadapannya dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Apapun yang saat ini kita pikirkan, apapun yang sedang kita gumulkan, biarlah kita datang bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita dosa-dosa kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengampuni kita. Ambil waktu beberapa saat berdoa di hadapannya. Kepadamu Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun,
Kami membawa seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Segala dosa yang kami sudah ungkapkan di hadapan Tuhan, mohon Tuhan mengampuninya. Dan ini jugalah yang kami minta. Biarlah kami boleh selalu belajar puas hanya di dalam Tuhan. Sehingga kami seperti si pemazmur bisa mengatakan bahwa selain Kau tidak ada lagi yang kami inginkan di bumi ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap hidup puas dalam Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang sudah ditebus dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Roma 6 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dengan kenal Yesus, maka ada pengampunan. Kita bersuka cita, kita senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalam-Nya. Hidup manis tak jauh dari dosa, hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh senang di dalam-Nya. Lebih manis tak diselamatkan oleh-Nya, hatiku senanglah. Sungguh senang, meski ada air mata di dalam Yesus, hatiku senanglah. Dia tebus, hatiku senang di dalam-Nya. Hidup manis tak berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Sungguh senang, meski ada air mata di dalam Yesus, hatiku senanglah. Dia tebus, hatiku senang di dalam-Nya. Hidup manis tak berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Mari dengan tetap berdiri kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan semua duduk. Sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan, paduan suara satu-satu akan menaikkan satu pujian.
kita kembali akan berdoa sejenak sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami sungguh memuliakan Engkau. Jiwa kami betul-betul menyembah dan memuji akan nama Tuhan. Tuhan, ketika kami dapat berkumpul di tempat ini, kiranya kami bisa selalu sadar bahwa itu bukan karena kebaikan kami, itu bukan karena kemampuan kami boleh datang ke tempat ini, tetapi karena kasih-Mu yang besar, yang menyelamatkan kami, membawa kami ke tempat ini Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami rindu kami boleh bertelut di hadapan Tuhan dan membesarkan nama-Mu. Oh Tuhan, kiranya Engkau terus menyingkapkan kemuliaan-Mu kepada kami, supaya kami boleh sadar Tuhan dengan siapa kami berhadapan, kepada siapa kami sedang memuji. Dan Tuhan, biarlah hati kami boleh betul-betul tertawan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, sekali lagi Tuhan kami mohon, kiranya Tuhan sendiri boleh menguasai hati kami, memimpin pikiran kami. Tuhan, sudah entah berapa banyak khotbah yang kami dengarkan, berapa kali kami membaca firman Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mengetahui akan segala kegagalan kami di dalam mentaati firman-Mu. Engkau mengetahui segala keengganan kami dan kadang-kadang kami tidak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Oh Tuhan, tapi kiranya kasih Tuhan kembali memperbaharui hati kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dan firman-Mu. Berkatilah Tuhan waktu kami juga akan merenungkan firman Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Tuhan boleh memimpin, firman Tuhan boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Lektor Penatua Bapak Halbert Kurniadi. Firman Tuhan terambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Saudara, perikop yang tadi kita dengarkan itu dibuka dengan sebuah pengaduan ya dari seseorang kepada Tuhan Yesus tentang pembagian harta warisan. Dikatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, kita tidak diberitahu secara detail ya apa sih yang terjadi dengan orang tersebut. Ya, mungkin ia merasa tidak puas ya dengan pembagian harta warisan karena dia merasa tidak diperlakukan secara adil. Ya, kita tidak tahu pasti. Tetapi yang pasti ada perselisihan tentang pembagian harta ini. Dan memang dalam konteks bangsa Yahudi, masalah seperti ini dapat diadukan kepada seorang rabi untuk kemudian mendapatkan solusinya. Nah, saudara, kita tahu bagaimana
pembagian harta warisan itu bisa menjadi masalah yang besar bagi banyak keluarga bahkan sampai hari ini. Saudara, masalah harta warisan itu dapat menimbulkan konflik yang hebat, ya, yang berujung di meja hijau. Masalah harta warisan bisa memunculkan perpecahan di dalam keluarga. Bahkan ada yang sampai berujung kepada pembunuhan. Nah, saudara, ternyata Yesus itu tidak berniat menindaklanjuti pengaduan seperti ini. Tetapi dia memanfaatkan momen ini untuk mengajarkan suatu kebenaran yang sangat penting. Dan kemudian Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Di sini Yesus memberikan sebuah peringatan agar kita berjaga-jaga dan waspada. Artinya jangan sampai lengah, jangan kasih kendor, begitu ya, jangan sampai kecolongan. Harus selalu mengingatkan diri akan adanya sebuah bahaya. Bahaya apa yang Yesus maksudkan? Disebutkan di sini ketamakan. Mungkin Yesus sedang menyingkapkan apa yang ada di dalam hati si orang yang mengadu. Jadi Yesus tidak menggubris akan pengaduan itu, tapi dia langsung melihat ke dalam hati orang yang mengadu itu, sekaligus memberikan peringatan kepada para pendengarnya yang lain. Saudara, hati-hati dengan ketamakan. Apa artinya tamak? Kalau kita bisa memberikan definisi yang bebas, saudara, tamak itu artinya ada sebuah keinginan yang sangat kuat untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Tamak itu artinya tidak pernah puas dengan yang sudah dimiliki. Dia terus memikirkan apa yang belum dimiliki atau yang sudah dimiliki tapi ingin lebih banyak dan lebih banyak lagi. Saudara, seringkali ketamakan itu digambarkan seperti minum air laut. Ya, saudara, semakin minum semakin haus. Minum lagi, haus lagi. Saudara, dahaga itu tidak pernah terpuaskan sampai orang itu mati, ya, kekenyangan minum air laut. Kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan tentang kebenaran ini. Saudara, dikatakan ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hartanya. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dikisahkan di sini tentang seseorang yang kaya raya. Begitu banyak hasil tanahnya, ya, sampai dia tidak tahu mau simpan di mana lagi hartanya. Saudara, ini luar biasa, ya. Mungkin istilah kita ini orang sudah tajir melintir, ya. Kalau di zaman dulu, ya, buku Donald Bebek gitu, saya suka baca Donald Bebek, ya. Itu saya bayangkan seperti Paman Gober, kalau saudara tahu, ya, saudara tahu kalau itu umur saya berapa, ya. Paman Gober yang suka berenang di kolam koin emas, ya. Sudah sangat kaya raya, ya. Dan saudara, maka muncullah sebuah pertanyaan di dalam dirinya, ya, mau diapain ya semua hasil tanah seperti ini? Ya, saudara, ibarat pernahkah kita, saudara, ditanya, kalau kamu diberikan sejumlah uang yang sangat banyak, apa yang akan kamu lakukan dengan kekayaan itu? Ya, sudah pernah ditanya kayak begitu nggak? Kadang-kadang mungkin kita lihat nonton di TV, ada orang ditanya, ya, kalau kamu dikasih sekian uang, begitu besar, apa yang akan kamu lakukan? Lalu saya rasa jawaban atas pertanyaan ini sebetulnya menyingkapkan apa yang berharga dalam hidup kita. Betul tidak? Misalkan, ya, kalau ada orang jawab, oh, kalau saya punya uang banyak, saya akan menyekolahkan anak-anak saya di sekolah yang paling baik, ya, atau universitas yang paling bagus. Saudara, kita tahu yang paling penting dalam hatinya adalah anak-anaknya, pendidikannya, masa depannya. Ya. Kalau ada orang jawab, kalau saya punya uang segitu, saya akan beliin rumah yang bagus untuk orang tua saya. Nah, kita tahu dari dalam hatinya
itu ada orang tuanya. Atau kalau jawabannya, kalau saya dapat uang segitu, saya akan bikin rumah paling mewah di Jakarta. Ya, saya akan jalan-jalan keliling dunia seumur hidup saya. Saya akan makan setiap hari di tempat-tempat yang paling enak dan mahal. So, berarti apa yang paling penting di dalam hidupnya? Kesenangan diri, sudah betul ya, kenikmatan hidup. Dan ini yang paling utama. Nah, kira-kira seperti itulah keinginan dari si orang kaya itu. Sudah dikatakan, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Jadi lumbungnya bukan cuma satu, tapi banyak. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi saudara, orang kaya ini ingin menikmati setiap sen dari semua kekayaannya itu. Maka saudara, ia akan melakukan renovasi ya lumbung-lumbungnya, ya, bangun yang lebih besar dan simpan semua harta bendanya. Sesudah itu, ya, dikatakan dia akan berkata kepada jiwanya. Sejiwa di sini itu berarti adalah satu pusat keberadaan diri seseorang. Jiwa itu adalah relung hati yang paling dalam. Dan dia berkata, sekarang tinggal bersantai-santai. Makan, minum, bersenang-senang. Dengan kata lain, saudara, dia yakin kekayaannya itu cukup untuk bertahun-tahun lamanya. Dia sudah sampai tahap di mana dia tidak perlu kerja lagi. Nggak usah kerja lagi. Ya, jadi saudara, ini contoh orang yang memiliki harta yang sangat berlimpah. Jadi ini sebetulnya yang dikisahkan oleh perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, saudara, terhadap orang kaya seperti ini, apa kemudian yang menjadi penilaian Tuhan Yesus? Saudara, dikatakan kalimat pertama, hai engkau orang bodoh. Saudara ingat ya bahwa dalam setiap kali kita membaca perumpamaan, itu biasanya ada elemen cerita yang membuat pendengar itu terkejut. Saudara, kalau ceritanya bisa ketebak apa artinya cerita itu ya, pasti ada sesuatu yang mengejutkan. Nah, menurut saya yang mengejutkan bagi pendengar saat itu adalah penilaian Tuhan ini, bahwa orang ini adalah orang bodoh. So, nuansa dalam bahasa aslinya lebih langsung. Hai bodoh. Coba kita pikir. Apanya yang bodoh? Apanya, saudara? Kalau dia bodoh, mana mungkin dia bisa sekaya itu. Betul enggak? Saudara, ada orang bilang, ya, kalau pintar itu bukan masalah IQ. Seberapa tinggi nilai akademis seseorang. Ya. Banyak orang tua mengatakan, buat apa juara 1 di sekolah kalau nggak bisa cari duit? Yang penting pintar itu apa? Pintar akademis itu nggak penting. Yang penting pintar cari duit. Nah, setelah dia memperoleh semua hartanya itu dengan usahanya sendiri. Setelah ini nggak dikatakan bahwa dia nggak jujur. Enggak, dengan jujur, dengan kerja keras. Dan saya rasa ya orang kaya ini masih belum terlalu usianya banyak ya. Masih lumayan muda. Tahu dari mana? Saudara, karena dia percaya dia masih bisa menikmati hidup bertahun-tahun lamanya. Ya, salah satu ironi kehidupan adalah waktu muda bisa menikmati banyak hal tapi nggak ada uang. Ya, lalu cari uang banyak. Ya, udah sampai punya uang banyak, usia sudah keburu tua, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Jadi kemungkinan orang kaya ini masih lumayan muda. Jadi saudara, coba kita bayangkan ya orang ini seperti apa. Kaya raya,
Saking kayanya sampai dia yakin hartanya itu tidak akan berkurang. Dan dia sudah bisa pensiun di usia yang masih muda. Ya, berarti dia sudah mencapai tingkat yang namanya mungkin kita katakan financial freedom. So ini adalah contoh orang paling sukses di dunia ini. So siapa orang yang gak mau jadi seperti dia? Berapa banyak orang di dunia ini berlomba-lomba ingin jadi seperti orang ini? Atau berapa banyak orang yang sirik pengen seperti orang ini? Tapi saudara, makanya orang-orang itu pasti terperanjat ketika Tuhan mengatakan dia adalah orang yang bodoh. Masalahnya, kalau Tuhan yang bilang orang ini bodoh, berarti apa? Berarti orang ini bodoh sungguhan. Berarti ini adalah jenis orang yang bodohnya mutlak. Betul-betul bodoh. Karena Tuhan yang bilang. Enggak relatif, saudara. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memberikan penilaian seperti itu? Di mana letak kebodohannya? Maka kemudian Yesus melanjutkan kalimatnya dengan demikian. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? So di mana letak kebodohannya? Pertama, saudara, orang ini lupa bahwa hidup ini milik Tuhan, bukan milik dia pribadi. Kalau saudara membaca perikop ini dan memperhatikan bahasa aslinya, saudara, kata aku, I, itu ada dipakai sebanyak 8 kali. Ya, dan kata milikku atau my itu dipakai sebanyak 4 kali. Jadi saudara, hidupnya adalah tentang dirinya. Aku. Atau bahasa sekarang, gue. So semuanya tentang dirinya. Aku ingin menikmati hidupku sepenuhnya. Caranya gimana? Ya tentu dengan harta yang berlimpah. Dia bekerja keras cari uang dan ternyata dia berhasil. Dan saudara, dia berpikir, sekarang aku sudah kaya raya. Aku masih muda. Aku ingin menikmati hidupku untuk waktu yang sangat lama. Kekayaan besar yang dimiliki itu membuatnya menjadi sombong. Dia lupa bahwa kekayaannya itu adalah berkat Tuhan. Tetapi Tuhan seakan berkata, kamu pikir kamu sukses karena kehebatanmu? Kamu sangka hidupmu masih panjang? Kamu kira kamu yang punya hidup itu? Hidupmu itu di tanganku. Malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu. Saudara, kalau Tuhan mau ambil hidup kita, siapa yang dapat menahan? Itu yang pertama, saudara. Dia lupa hidup ini milik siapa. Yang kedua, saudara, di mana letak kebodohannya? Apa yang telah kau sediakan nanti, untuk siapakah itu nanti? Saudara, orang kaya ini lupa bahwa semua harta bendanya bersifat sementara, tidak kekal. Ketika hidupnya itu berakhir, maka tidak ada sepeser pun uang yang dapat ia bawa. Semua uangnya tidak berguna. Semua hartanya yang segunung itu tidak ada artinya lagi. Semua hasil kerja kerasnya selama dunia, semua energi yang dia habiskan untuk banting-banting tulang seumur hidupnya, lenyap seketika waktu dia mati. Seperti asap yang kelihatan sebentar saja, kemudian menghilang. So inilah kebodohan si orang kaya. Dia mau menikmati hidupnya saja tidak sempat. Karena hidup itu fana, sementara saja. Demikian juga dengan kekayaan. Jangan salah mengartikan kekayaan sebagai kehidupan.
maka kalimat terakhir Yesus menjadi sebuah kesimpulan yang penting. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, apa berarti Tuhan itu melarang orang Kristen mengumpulkan harta? Apakah salah kalau kita memiliki kekayaan? Saudara, tentu bukan itu artinya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Kita menemukan contoh-contoh di Alkitab, ya, tokoh-tokoh yang diberkati dengan kekayaan besar. Yang salah adalah mengumpulkan harta hanya bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang itu menumpuk kekayaan, dia tidak akan mendapatkan kepuasan yang sejati dengan kekayaannya itu. Dia hanya akan semakin tamak. Dia percaya bahwa hidup ini adalah tentang berapa banyak yang dimiliki. Tetapi di hadapan Allah, orang ini adalah orang yang sangat miskin. Kalau demikian, saudara, seperti apa kaya di hadapan Allah? Paulus pernah menuliskan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap harta benda. Saya akan bacakan dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Paulus bilang begini, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan berharap pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi, saudara, bagaimana sikap engkau dan saya terhadap harta? Kalau kita mendapatkan kekayaan dan kalau kita bisa menikmati semua yang kita punya, saudara, jangan sombong. Itu adalah berkat Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan semua berkat Tuhan itu? Sudah jelas, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi kaya dalam perbuatan baik. Kita suka memberi dan kita suka membagi. Itu cara kita mengumpulkan harta untuk hidup yang kekal. So, kekayaan atau semua berkat yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan. Kita tentu boleh menikmati semua berkatnya itu, ya, menikmati berkat-berkatnya. Saudara, nggak ada yang salah. Saudara punya rumah yang bagus, ya, jalan-jalan ke luar negeri tentu tidak salah. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan kebaikan dengan semua berkat itu. Artinya kita dipanggil untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan kata lain, kaya di hadapan Allah bukan tentang seberapa banyak yang kita punya. Sebaliknya, kaya di hadapan Allah artinya seberapa banyak yang kita berikan dan kita bagikan kepada orang lain. Nah, saudara, ini adalah matematika terbalik. Dunia mengajarkan bahwa untuk menjadi kaya ya harus kumpulin lebih banyak dong. Ya, menabung, mencari uang, pangkal kaya. Kalau yang banyak itu yang kita kasih kepada orang lain itu namanya bocor. Dan saudara, memberi itu pangkal miskin. Itu tindakan yang bodoh. Tapi Yesus mengajarkan sebaliknya. Semakin banyak memberi, semakin kita kaya di hadapan Allah. Itulah tindakan yang bijak. Oleh karena pada akhirnya, hidup itu bukan tentang diri dan keinginan diri. Tapi hidup itu tentang Tuhan dan kehendaknya. Hidup itu tentang mengasihi sesama dengan membagikan apa yang kita punya.
cintai Tuhan dan cintai sesama, tapi jangan cintai uang. Firman Tuhan berkata bahwa cinta uang adalah apa? Akar dari segala kejahatan. Jangan sampai kita memanfaatkan Tuhan demi mengumpulkan harta. Jangan sampai kita memperalat sesama demi uang yang lebih banyak. Justru sebaliknya, manfaatkan harta kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Jangan sampai kita ini menjadi bodoh dan miskin di hadapan Allah. Sudah hidup yang berpusat pada mempunyai hanya akan membawa kepada ketamakan tanpa pernah terpuaskan. Tapi hidup yang berpusat pada memberi justru memberikan kepuasan yang sejati karena melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hidup yang berpusat pada mempunyai, saudara, itu ibarat seekor lintah yang terus menggemukkan dirinya dengan menghisap darah yang lain. Baik darahnya sapi, darah ikan, kura-kura, hewan-hewan lain yang berdarah panas, bahkan dia menghisap darah manusia. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana saya bisa dapat lebih banyak menggemukkan diri dengan memanfaatkan yang lain. Sudah hidup yang berpusat pada memberi, itu ibarat lilin yang menyala. Dirinya makin lama makin habis. Tetapi dia memberikan terang, menghangatkan sekelilingnya. Dan saudara, contoh teladan yang paling jelas tentu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kalau saya tanya, apakah Yesus orang yang sukses? Apakah Yesus orang yang sukses? Saudara, dia lahir di kandang yang hina. Papanya cuma seorang tukang kayu. Mamanya biasa aja. Yesus juga tumbuh jadi tukang kayu. Selama hidupnya dia tidak pernah pegang jabatan yang tinggi. Hidupnya miskin. Seumur hidupnya tidak pernah punya rumah sendiri. Dan dia mati dengan cara yang paling memalukan. Tidak ada yang lebih hina daripada salib. Apakah Yesus orang yang sukses? Di mata dunia, Yesus adalah orang yang paling gagal. Tapi sebetulnya, dia menaati kehendak Bapa secara sempurna. Dan dia membawa keselamatan bagi orang-orang yang berdosa, seperti saudara dan saya. Dan jikalau saudara dan saya sudah diselamatkan, maka kita juga dipanggil untuk hidup menyerupai Yesus. Marilah kita berkaca pada firman Tuhan hari ini. Kalau masing-masing kita ditanya, apakah saudara adalah orang yang kaya di hadapan Allah? Apa jawab kita? Mohon Tuhan tolong setiap kita, supaya dalam hidup yang singkat ini, kita semakin rindu untuk melakukan kehendak Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita masuk dalam doa. Sudah, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Dan kita merefleksikan apa yang kita baca, kita dengar pada hari ini. Saudara, kalau Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau orang yang kaya di hadapanku? Saudara, apa jawab kita? Kalau ditanya, apakah saudara sudah menjadi orang yang sukses? Sukses menurut siapa? Sebagaimana kita meresponinya? Tuhan, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, dan kami merendahkan diri.
Tuhan, mungkin ini sebuah cerita, sebuah kisah yang banyak dari kami sudah tahu, kami sudah hafal. Tapi Tuhan, Engkau yang tahu berapa sering kami gagal untuk mentaatinya. Tuhan, ketika Engkau mengisahkan seorang yang kaya raya seperti itu, Tuhan, berapa banyak dari antara kami yang memimpikan jadi orang seperti itu. Kami merasa muak dengan kerja keras di dunia ini. Kami merasa ingin sekali untuk menikmati hidup ini. Semuanya untuk kenyamanan hidup kami. Kami banting tulang, bekerja keras. Kami ingin sampai pada tahap orang seperti di perumpamaan itu. Tapi Tuhan, biarlah kami boleh kembali ingat apa kata Tuhan tentang orang seperti ini. Bahwa dia adalah orang yang bodoh. Dan dia adalah orang yang sangat-sangat miskin di hadapan-Mu. Tuhan, jikalau Engkau mendapati kami saat ini adalah sekumpulan orang-orang yang bodoh dan miskin, Tuhan, ampuni kami. Bawa kami, Tuhan, untuk kembali menyadari apa yang paling berharga dalam hidup ini. Apa yang bernilai kekal. Apa yang seharusnya kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, bawa kami kembali, Tuhan, untuk belajar terus untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk mencintai sesama kami. Dan Tuhan, lepaskanlah kami dari jerat mencintai uang ini. Dan kami berdoa, Tuhan, supaya Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa untuk boleh sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sungguh rindu, Tuhan, ketika hidup ini berlalu, ketika kami semua dipanggil untuk pulang, Tuhan, Engkau tidak mengatakan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang paling bodoh dan orang yang sangat miskin. Tapi kami rindu kami dikatakan sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah diberkati, mari kita memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan memberikan kantong ataupun dengan QR code. Mari sambil berikan persembahan, kita akan nyanyikan, ku serahkan semua milikku. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu, kasih-Mu besarlah. Serahkan diriku, jiwa dan hatiku, ku
bersyukur ya Tuhan. Engkau memanggil kami. Engkau memilih kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Untuk anugerah Tuhan. Untuk berkat Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Tidak hanya menikmati berkat-Mu saja. Namun kami boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain. Berkati persembahan yang kami berikan. Kau pakai untuk menjadi keluasan kerajaan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bersama kita melayani, menghubungkan dalam kasih. Dalam Tuhan kita terinspirasi, melangkah di jalan yang abadi. Stay connected, stay together, dalam kasih Tuhan selamanya. Bersama MyGKY Greenfield, kita melayani dan terhubung. Stay connected, stay together, dalam kasih Tuhan selamanya. Bersama MyGKY Greenfield, kita melayani dan terhubung. Ketika ingin membentuk keluarga, kita mungkin memimpikan sebuah rumah yang aman dan nyaman. Tetapi ternyata ketika menjalaninya, kita mendapati bahwa membentuk rumah menjadi home bagi semua orang itu tidaklah mudah. Mungkin cara-cara mengasihi kita ternyata malah menyakiti. Anak-anak menjadi takut, pasangan terluka dan menangis, atau bahkan diri sendiri juga tersakiti. Mulai bulan Maret ini, Persekutuan Family Ministry akan membahas tema homemaking secara berseri. Materi ini sangat baik karena mengajarkan bagaimana Injil itu bisa dihidupi secara praktis dalam sebuah keluarga. Saya rindu bahwa banyak keluarga boleh diberkati melalui materi ini. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan mengutus mereka untuk menjadi para pendahulu, para perintis. Kita belajar bahwa gereja yang kuat bukan karena gedung megah atau jumlah jemaat yang besar, tetapi karena kehangatan, kedekatan, dan pertumbuhan rohani yang nyata di tengah jemaat. Jangan lupa sejarah dan cetakkan sejarah Anda di dalam gereja ini. Gereja ini puji Tuhan, Pak Riko serta Pak Husin dan rekan-rekan mempunyai visi misi yang besar, tapi perlu didukung dengan komunitas kesatuan dari kekuatan itu luar biasa. Masih banyak proyek Tuhan, masih banyak isi hati Tuhan yang Tuhan ingin dikerjakan oleh GKY Greenfield. Semua jadi lelah, kerja keras, dan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu sehingga GKY Greenfield bisa sampai di titik ini. Selamat untuk 45 tahun. Saya mengharapkan 50 tahun saya masih diberi kesehatan untuk hadir, menyaksikan hal ini. Saya percaya Tuhan akan berkarya. Kita bersyukur untuk ibadah yang sangat baik dan indah hari ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Firman yang tadi diberitakan langsung saya terima di dalam hati. Hai kamu David Chiu yang bodoh. Sekalipun itu tadi teguran untuk perumpamaan yang tadi, tapi saya terima itu sebagai satu teguran di awal tahun ini supaya saya bisa renungkan, pikirkan di mana kebodohan saya. Apakah saya sebagai anak Tuhan
saya masih bodoh. Kita renungkan sepanjang minggu ini. Kalau sudah ketemu, bertobat saudara sekalian, supaya kita tidak bodoh. Minggu depan kita akan ngomong investment di dalam kekekalan. Investment kehidupan dan sebagainya. Tuhan tolongin kita sekalian. Makasih Pak Oki, nanti Pak Oki yang berkatin kita semua ya. Terima kasih kepada WL yang sudah pimpin dengan baik, tim musik dan paduan suara yang sudah mempersembahkan puji-pujian dengan baik. Dan kita semua yang sudah beribadah. Biarlah di awal tahun baru ini, HUT 45, saudara sekalian, kita setiap saat sadar dan mencari kerajaan Allah. Utamakan, prioritaskan kerajaan Allah. Rohani kita bertumbuh, kita hidup efektif, melakukan apa yang Yesus lakukan, memperkenankan Bapa, hidup berbuah, menyelamatkan jiwa, dan hamba yang setia. Tuhan berkati kita sekalian, saudara sekalian. Hari Rabu kita doa sama-sama. Kaleb hari Kamis, Jumat ada KW, PA kelompok, kelas BBC akan segera dimulai. Minggu depan jam 1.30 saudara segera daftar. Dan selesai ibadah KU1 nanti ada donor, saudara langsung ke bawah, sudah siap untuk dilayanin. Dan tanggal 14 Februari ada pembaharuan nikah. Saudara boleh daftar tapi lihat persiapan-persiapan yang harus. Kalau saudara dulu nikahnya belum diberkati, ada hal-hal yang harus dilakukan. Tadi Pak Oki sudah umumkan Maret ada homemaking, bagian yang penting untuk kita keluarga, membangun keluarga yang memperkenankan hati Tuhan. Selesai ibadah, kami sudah simpankan kenang-kenangan yang minggu lalu diberikan. Ada di pintu-pintu semua, saudara yang minggu lalu karena banjir tidak datang, saudara punya kenang-kenangan sudah disiapin. Ya, jadi nanti saudara bilang minggu lalu saya enggak datang, supaya saudara bisa diberikan kenang-kenangan untuk semua saudara yang hadir, yang minggu lalu belum menerima kenang-kenangan HUT 45. Selesai sudah, saudara sekalian, kita kembalikan puji hormat kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, doksologi, dan Pak Oki nanti memberkati kita sekalian. Puji Allah Bapa Putra. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai engkau sekalian, memampukan engkau untuk hidup lebih mengasihi Tuhan, hidup mencintai sesama, hidup mengumpulkan harta di surga, sampai Tuhan datang kembali. Berkat Allah Tritunggal kiranya menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin.
kembali, doa teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.